Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizun Alanita Hulan, NIM 11820600041 dari kelas 5B Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang lipid, yaitu meliputi struktur dan fungsi lipid, metabolisme lemak, dan sintesis asam lemak. Mari kita simak penjelasannya. Lipid adalah salah satu kelompok senyawa organik yang terdapat pada hewan, tumbuhan maupun manusia. Sebenarnya sangat sulit untuk mendefinisikan apa itu lipid, sebab senyawa yang termasuk ke dalam lipid tidak memiliki struktur yang sama ataupun mirip. Sifat kimia maupun biologisnya pun berbeda-beda. Namun, para ahli biokimia telah bersepakat bahwa senyawa organik yang memiliki sifat fisika sama seperti lemak digolongkan dalam satu kelompok yang sama, yaitu lipid. Adapun sifat fisika tersebut adalah sebagai berikut. Lipid adalah salah satu kelas molekul biologis berukuran besar yang tidak tercakup ke dalam polimer sejati dan biasanya tidak cukup besar untuk dikatakan sebagai makromolekul. Lipid adalah senyawa heterogen atau molekul-molekul biologis yang tidak dapat larut dalam air namun dapat larut di dalam pelarut-pelarut organik seperti eter, kloroform, atau benzol. Perilaku hidrofobik ini disebabkan oleh struktur molekulnya. Berikut adalah fungsi-fungsi dari lipid. Yang pertama adalah menghasilkan energi, lalu sebagai bahan pembentuk fosfolipid dan glikolipid seperti pada dinding sel, lalu mempertahankan integritas membran, membentuk asam empedu, hormon steroid, dan sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Selanjutnya adalah masuk ke dalam penggolongan lipid. Lipid terbagi menjadi 3 golongan besar. Yang pertama adalah lipid sederhana, lalu lipid kompleks, dan lipid prekursor dan derivat. Lipid sederhana merupakan ester yang terbentuk dari asam lemak dengan beberapa gugus alkohol, contohnya lemak dan lilin. Lalu ada lipid kompleks merupakan ester yang terbentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain yang teradisi pada gugus alkohol atau asam lemak. Contohnya adalah fosfolipid dan glikolipid. Lalu lipid yang ketiga adalah lipid prekursor dan derivat. Contohnya adalah asam lemak dan gliserol. Lalu lipid berdasarkan sumbernya terbagi menjadi 2, yaitu lipid nabati dan lipid hewani. Lipid nabati merupakan lemak yang terkandung dalam tumbuh-tumbuhan, contohnya pada buah durian dan pada buah alpukat. Lemak ini terbentuk dari gliserol dan asam-asam lemak yang tidak jenuh. Lipid nabati biasanya berbentuk cair jika berada di suhu kamar. Lalu lipid hewani merupakan lemak yang terkandung dalam hewan, contohnya pada daging, ikan, dan telur. Lipid hewani ini mengandung kolesterol dan biasanya berbentuk lebih kecil dibandingkan lipid nabati. Lipid hewani biasanya berbentuk padat pada suhu kamar. Lalu berdasarkan sifat kimia pentingnya, lipid terbagi menjadi 2, yaitu lipid yang dapat disabunkan, contohnya lemak, dan lipid yang tidak dapat disabunkan, contohnya adalah steroid. Penggolongan lipid selanjutnya adalah berdasarkan kemiripan strukturnya, yaitu terbagi menjadi 8. Ada asam lemak, lilin, fosfolipid, sfingolipid, terpen, steroid, dan lipid kompleks. Asam lemak merupakan komponen lipid yang paling sederhana, berupa rantai hidrokarbon yang memiliki gugus karboksil pada salah satu ujungnya. Asam lemak merupakan asam organik yang terdapat sebagai ester trigliserida atau lemak, baik yang berasal dari hewan maupun tumbuhan. Ada 2 macam asam lemak, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Perbedaannya terletak pada ada atau tidaknya ikatan rangkap. Jika senyawa asam lemak tidak memiliki ikatan rangkap, maka disebut dengan asam lemak jenuh. Contohnya adalah asam laurat, asam palmitat, dan asam stearat. Namun jika senyawa asam lemak memiliki ikatan rangkap, maka disebut dengan asam lemak tak jenuh. Contohnya adalah asam oleat,
asam linoleat dan asam linolenat. Materi selanjutnya adalah mengenai metabolisme lemak. Metabolisme lemak memiliki 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu mobilisasi triasilgliserol, lalu tahap yang kedua merupakan aktivasi dan transportasi asam lemak, dan tahap yang ketiga yaitu pemecahan asam lemak menjadi asetil koenzim A atau yang disebut dengan beta oksidasi. Pada tahap mobilisasi asam lemak, terjadi pemecahan triasilgliserol menjadi asam lemak dan gliserol, lalu asam lemak dan gliserol ini akan ditransfer ke dalam jaringan-jaringan yang membutuhkan energi. Tahap yang selanjutnya adalah aktivasi asam lemak. Asam lemak mengalami aktivasi terlebih dahulu sebelum memasuki mitokondria. Reaksi aktivasi ini berlangsung di membran luar mitokondria yang dibantu oleh enzim asil koenzim A sintetase untuk membentuk asil koenzim A. Pada transport asam lemak, gugus asil koenzim A akan ditransfer ke gugus OH karnitin untuk membentuk asil karnitin yang dikatalis oleh karnitin asil transferase 1 pada membran luar mitokondria. Itu di sini di sitosol. Lalu asil karnitin ini dapat melintasi membran mitokondria untuk masuk ke dalam matriks mitokondria yang dibantu oleh enzim translokase sebagai katalisnya. Setelah asil karnitin berada di dalam matriks mitokondria, gugus asil ini akan ditransfer kembali ke koenzim A yang dibantu oleh karnitin asil transferase 2. Setelah itu, karnitin akan dikembalikan ke sitosol yang dibantu oleh enzim translokase. Setelah asam lemak memasuki matriks mitokondria, selanjutnya asam lemak akan mengalami reaksi beta oksidasi dengan 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu reaksi dehidrogenase atau reaksi oksidasi. Pada tahap ini terjadi reaksi pembentukan enoil koenzim A yang dibantu oleh enzim asil koenzim A dehidrogenase dan menggunakan FAD sebagai akseptor hidrogen. Tahap yang kedua merupakan reaksi hidrasi terhadap ikatan rangkap antara C2 dan C3 dengan penambahan gugus hidroksi pada C3. Reaksi ini menghasilkan L-hidroksi asil koenzim A yang dikatalis oleh enzim enoil koenzim A hidratase. Pada tahap yang ketiga terjadi perubahan hidroksi asil koenzim A menjadi ketoasil koenzim A yang dikatalis oleh enzim L-hidroksi asil koenzim A. Tahap ini terjadi oksidasi OH pada C3 menjadi keton. Lalu tahap ini pula melibatkan NADH+ yang akan direduksi menjadi NADH. Tahap yang keempat yaitu piolisis merupakan reaksi pemecahan ikatan karbon sehingga membentuk asetil koenzim A dan asil koenzim A. Asil koenzim A yang terbentuk pada reaksi tahap keempat akan mengalami metabolisme lebih lanjut melalui reaksi tahap pertama hingga tahap keempat dan demikian seterusnya hingga rantai C pada asam lemak tersebut terpecah menjadi molekul-molekul asetil koenzim A. Selanjutnya, asetil koenzim A dapat teroksidasi menjadi H2O dan CO2 melalui siklus asam sitrat atau digunakan untuk reaksi-reaksi yang memerlukan asetil koenzim A. Materi selanjutnya adalah terkait sintesis lemak yang terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama adalah reaksi awal, tahap yang kedua adalah pemanjangan rantai putaran 1, dan tahap yang ketiga adalah pemanjangan rantai 2. Reaksi awal merupakan karboksilasi asetil koenzim A menjadi malonyl koenzim A
yang dikatalis oleh enzim asetil koenzim A karboksilase yang melibatkan HCO3- dan ATP. Tahap yang kedua yaitu tahap pemanjangan rantai putaran 1. Pada tahap ini terjadi pembentukan asetil ACP dan malonyl ACP yang dikatalis oleh asetil transasilase dan malonyl transasilase. Asetil ACP dan malonyl ACP akan membentuk asetoasetil ACP dengan bantuan enzim asil malonyl ACP kondensasi. Tahap yang ketiga yaitu tahap pemanjangan rantai 2. Pada tahap ini terjadi kondensasi buretil ACP dengan malonyl ACP yang membentuk C6 beta ketoasil ACP. Tahap ini sebenarnya sama dengan reaksi pemanjangan rantai putaran 1, dan pemanjangan rantai ini akan diteruskan sampai terbentuknya C16 asil ACP. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.